Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Bi ni'matil iman wal islam. Bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, al-muslimuna lil mu'minina ikhwan. Sallallahu alaihi wa sallam rasuluhu nabiyul karim. Jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan dua kakinya, mengayunkan dua tangan ke rumahnya masing-masing menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan fardhu subuh berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga amal ibadah yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ceramah kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata Nabi, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan muslim, ucapkanlah salam. Berjumpa assalamualaikum, berpisah assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum, keluar rumah assalamualaikum, berjumpa dan berpisah ucapkan salam, masuk rumah dan keluar rumah ucapkan salam. Islam tidak mengajarkan selamat pagi, Islam tidak mengajarkan selamat siang, Islam tidak mengajarkan selamat sore, selamat malam, tapi ucapkanlah assalamualaikum. Ketika saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ini yang biasa, yang paling pendek. Ada yang nomor 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nomor 2 Bapak Ibu. Lalu ada yang lebih panjang, barangkali ini jarang kita dengarkan bersama. Ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata Rasulullah, waruya
an Syekhan an Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan ayyul islami khair qala tut'imu ta'am wa taqrabu salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yang artinya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah, semoga berkah Allah daripadanya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Islam yang baik itu bagaimana? Kata seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, memberi makan, lebih-lebih kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Ini Islam yang baik, mau memberi makan kepada saudaranya yang lain, tidak senang sendiri, tidak kenyang sendiri, tapi mau berbagi dengan saudara yang lain. Lalu dikatakan Rasulullah lagi, Islam yang baik itu senantiasa mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal dan orang yang tidak ia kenal. Andaikan kita sudah yakin bahwa dia beragama Islam, seakidah dengan kita, dikenal atau tidak, ucapkanlah Assalamualaikum. Dalam Al-Quran kata Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-7, ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau masuk ke rumah orang lain sebelum mengucapkan salam. Ayat ini mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali masuk ke rumah orang lain, bahkan ke rumah kita sendiri, sebelum mengucapkan Assalamualaikum. Tidak ada orang di dalam Assalamualaikum. Dalam kitab Nashihul Ibad dijelaskan, seorang muslim yang masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, maka dijelaskan di situ setan pun ikut masuk ke dalam rumah kita. Inilah yang akan membuat pertengkaran, perkelahian dalam keluarga kita. Ketika kita masuk ke dalam rumah yang kita tidak mengucapkan Assalamualaikum. Tidak ada orang di dalam rumah, tetap kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum. Orang yang akan dimasuki rumah yang akan dimasuki setan, pertama katanya dijelaskan dalam kitab itu, orang yang tidak mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Lalu yang kedua, seorang muslim yang tidak membacakan ayat-ayat Allah di dalam rumahnya. Andaikan kita tak pernah membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah kita, maka setan pun akan masuk ke dalam rumah kita. Inilah yang akan membuat kekacauan di dalam rumah. Maka kata Nabi, nawiru manazilakum bi qiraatil Qur'ani wa salati fiha, yang artinya hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah di dalamnya. Selalu bacakan Al-Quran di rumah kita, insya Allah setan jauh. Segala yang tidak baik Allah jauhkan. Kemudian hidupkan di rumah kita, kata Nabi, sholat sunnah, tahajud, duha. Hidupkan sholat sunnah di dalam rumah kita. Insya Allah rumah kita jauh dari setan, jauh dari hal-hal yang tidak baik. Rumah kita akan membawa ketenangan kepada kita yang tinggal. Barangkali inilah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika agama ini kita amalkan dalam keluarga kita, kita terapkan dalam kehidupan kita, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup akan Allah berikan ke dalam hati orang-orang yang mengamalkan agama Allah.
Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban muslim kepada muslim yang lain, yang pertama menjawab salam. Ketika saudara kita mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah dengan waalaikumsalam. Lalu kewajiban yang kedua, kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajabahu. Apabila saudaramu mengajak kamu kepada kebaikan, maka ikutilah dia. Ketika saudara kita mengajak kita kepada yang baik, ikuti, kata Nabi. Jangan sampai kita menghalangi orang-orang yang akan berbuat kebaikan. Kenapa wajib kita mengajak manusia kepada kebaikan, Bapak dan Ibu? Ketika Allah murka, ketika Allah ingin menurunkan azabnya, yang akan menerima azab Allah tidak hanya orang-orang maksiat, tapi orang-orang taat pun, orang-orang baik sekalipun akan merasakan bagaimana azab Allah, bagaimana murka Allah. Tidak cukup hanya kita taat kepada Allah, tapi ajalah orang-orang di sekeliling kita untuk taat kepada Allah, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kita lihat di Aceh, ditimpa tsunami tahun 2004 yang silam. Yang merasakan tsunami tidak hanya orang-orang maksiat, tapi orang-orang yang taat pun mereka merasakan dari murka Allah, merasakan peringatan dari Allah. Sumatera Barat, gempa bumi tahun 2009. Yang tertimpa gempa bumi tidak hanya orang-orang maksiat, orang-orang taat pun, orang-orang baik pun merasakan. Maka kita punya kewajiban yang sama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan, larang manusia berbuat kemungkaran. Inilah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang nasihatnya ini Allah abadikan dalam surat Luqman. Katanya kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat, ajaklah manusia kepada kebaikan, laranglah manusia berbuat kemungkaran, dan bersabarlah ketika kamu ditimpa musibah. Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang amat penting. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Luqmanul Hakim sampaikan kepada anaknya, alangkah baiknya juga kita sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada keluarga kita. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, kemanapun, dimanapun, siapapun dia besok. Jaga sholat 5 waktu. Lalu kata Allah, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, kita tidak cukup hanya berbuat kebaikan, tapi ajak orang di sekeliling kita untuk berbuat kebaikan. Tidak cukup hanya taat kepada Allah, tapi ajak orang-orang di sekitar kita untuk taat kepada Allah. Karena ketika Allah murka, yang akan merasakan murka Allah tidak hanya orang-orang maksiat, tapi orang-orang yang taat pun, orang-orang yang baik pun akan merasakan bagaimana pedihnya murka Allah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, tidak cukup hanya taat kepada Allah, tidak cukup hanya mengajak orang untuk taat kepada Allah. Larang manusia berbuat kemungkaran. Ketika ada keluarga kita, ada orang di sekeliling kita yang mereka berbuat kemaksiatan, larang kemaksiatan mereka. Jangan sampai mereka berbuat kemaksiatan. Tidak cukup hanya taat kepada Allah, tidak cukup hanya mengajak manusia kepada kebaikan, larang manusia berbuat kemungkaran. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, lebih-lebih kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, kita yang punya jabatan, yang punya pengaruh, pergunakanlah pengaruh kita untuk menghentikan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita.
Dalam hadis kata Nabi, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Tangan di sini diartikan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang kita miliki, kita pergunakan untuk menghentikan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Pengaruh yang kita miliki, kita pergunakan untuk menghentikan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Andaikan tidak sanggup, kata Nabi, dengan kekuasaan yang kita miliki, sampaikan kepada mereka dengan lisan kita untuk menghentikan kemaksiatan mereka. Andaikan juga tidak sanggup, kata Nabi, bencilah dalam hatimu, yang demikian itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim yang terakhir, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah nak ketika kamu ditimpa musibah. Baik sangka kepada Allah ketika kamu ditimpa musibah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain yang ketiga, wa idza atasa fasamidu fahamidallah. Apabila saudaramu bersin, lalu ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, doakan dia yarhamukallah. Yang bersin juga mendoakan yahdikumullah, saling doa mendoakan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban muslim yang selanjutnya, wa idza marida fawhu, apabila saudaramu sakit, tetanggamu sakit, jenguk, kata Nabi, lihat, kata Nabi, hibur, kata Nabi. Apabila ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah rasa kasih sayang, rasa persaudaraan akan tertanam di hati orang-orang beriman. Ketika tetangganya sakit, tetangga yang lain datang menjenguk, tetangga yang lain datang menghibur. Ketika saudara kita sakit, kita datang, kita hibur dia. Ketika keluarga sakit, kita datang, kita hibur dia. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, agar rasa kasih sayang, rasa persaudaraan tertanam di hati kita orang-orang beriman. Ketika sakit, yang lain menjenguk, yang lain menghibur. Kemudian yang selanjutnya, wa idza mata fattabihu, apabila saudaramu telah meninggal dunia, iringilah ia sampai ke perkuburan. Tidak cukup hanya kita solatkan, kita mandikan, kita kafani, tapi juga kata Nabi, iringi ia sampai ke perkuburan. Andaikan ini juga kita terapkan dalam kehidupan kita, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan akan tertanam di hati kita orang-orang beriman. Tetangga meninggal, iringi sampai ke perkuburan. Saudara meninggal, iringi sampai ke perkuburan. Kawan meninggal, iringi sampai ke perkuburan. Inilah nasihat Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang sangat singkat ini bermanfaat. Andaikan dalam penyampaian ini ada yang salah, ada yang kurang, yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu, kepada Allah kami mohon ampun, kepada bapak ibu kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.